kita akan masuk ke tahapan pre-processing yang lain, yaitu adalah feature encoding dan feature scaling. Langsung saja kita buka widget file, lalu kita pilih data Titanic tab ya. Rekan-rekan untuk menemukan file ini cukup pilih drop down, kemudian cari data bawaan dari Orange, yaitu di sini ada Titanic ya. Di sini kita punya 4 variabel. Status adalah seperti di kabin begitu ya, ada crew, first, second dan sebagainya. Usia penumpang Titanic ya, jenis kelamin, seks, female, male, perempuan dan laki-laki, dan status apakah mereka selamat atau tidak. Kebetulan di sini semuanya adalah tipe data kategori, dan di sini role-nya sebagai feature ada 3 kolom dan 1 adalah sebagai target. Dalam konteks machine learning nanti ya, variable survive ini adalah variable yang ingin kita prediksi. Klik saja apply jika sudah, kita close, kita cek menggunakan data table. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini data-data kita adalah beberapa penumpang ada yang selamat dan ada juga yang tidak selamat, yang jawabannya adalah no ya. Apa itu feature encoding? Adalah merubah tipe data kategori menjadi tipe data angka atau numerik ya. Kita bisa langsung rubah dari file atau rekan-rekan juga bisa merubahnya dari data table ya. Tapi kali ini akan saya tunjukkan langsung dari file, kemudian kita pilih pre-process ya. Masih ingat di sesi sebelumnya, jika kita menggunakan preprocess maka semua variabel akan mengalami preprocessor yang sama gitu ya. Nah, di sini untuk merubah dari kategori ke numerik maka pilihlah continuous discrete variable. Oke. Nah, di sini kita pilih saja one feature per value misalnya. Kemudian kita bisa lihat hasilnya seperti ini ya, preprocess data. Dan ini adalah hasilnya. Dari dataku sebelumnya ada beberapa kategori begitu ya, seperti crew, first, second, dan third ya. Usianya adult ya, child ya, dan tadi contohnya untuk jenis kelamin ada female dan male. Ini adalah proses encoding. Kemudian ada satu tahapan proses encoding yang lain, sama, tapi kali ini saya akan menunjukkan sedikit berbeda, di mana kita pilih continuous sama dengan yang tadi. Jika tadi kita memilih one feature per value, kali ini saya ingin rekan-rekan pilih most frequent is base ya. Nah, ini adalah tahapan feature encoding yang biasa kita pilih untuk menghindari dummy variable trap ya. Kita pilih ini dan kita lihat ya hasilnya. Jika tadi jenis kelamin ada 2, male dan female, maka sekarang jenis kelamin hanya ada 1 ya, female saja. Jika tadi misalnya usia ada 2 ya, child ya, dan satunya kategori yang lain, maka di sini hanya tinggal 1. Jika tadi statusnya ada 4 ya, kita juga bisa melihat di sini. Oke. Ya. Nah, di sini statusnya ada 4, crew, first, second, third, maka di sini hanya ada 3. Di sini usianya ada 2 jenis, adult, child, di sini hanya ada 1. Jenis kelamin ada 2, female, male, di sini hanya ada 1. Nah, kalau kita pilih most frequent is base, maka kita akan membuat kategori menjadi numeriknya bersifat n-1. Kalau sebelumnya ada 4 kategori, setelah di encoding menjadi n-1, 4 dikurangi 1 adalah 3, 1, 2, 3. Sebelumnya 2 menjadi 1, sebelumnya 2 juga menjadi 1. Untuk encoding ini yang berlaku hanya untuk feature saja, sementara untuk target tidak dilakukan encoding. Oke, jadi itu adalah tahapan sederhana, mudah sekali untuk bisa melakukan feature encoding. Selanjutnya, hasil dari encoding inilah yang nanti akan kita lanjutkan di tahapan selanjutnya, seperti pre-processing lanjutan maupun langsung dibuat model machine learning-nya. Dua-duanya sama-sama baik ya, hasil encodingnya, tapi saya merekomendasikan untuk menggunakan hasil dari most frequent is base. Ya, jadi hasil dari variabel yang bersifat n-1 tadi. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan feature scaling. Masuk ke tahapan feature scaling, yaitu menyamakan skala semua variabel numerik ya. Ini saya hapus dulu tahapan-tahapan yang lain, saya sisakan file. Nah, feature scaling hanya berlaku untuk data-data tipe numerik ya, dan bukan hasil dari encoding. Jadi betul-betul yang dari awal adalah numerik ya. Nah, di sini contohnya kita pakai saja data housing ya, ini dia data housing ya. Ini adalah data-data dari survei harga rumah. Di sini targetnya adalah MATV, adalah nilai harga rumah ya, mudahnya seperti itu, nilai median value,
nilai tengah dari harga rumah. Dan ini adalah fitur-fitur dari rumah yang disurvei, ada usia dan lain sebagainya. Oke. Kita pilih file ini, kita inspeksi sekilas ya. Ini adalah data-data rumah kita ya. Bisa diperhatikan di sini ya rekan-rekan ya. Nilainya bervariasi untuk fiturnya, ada yang 0,0, ada yang 18, 12, ada yang 1, sekian, 2, sekian, ada yang 0, kemudian cas ini 0, 1 dan sebagainya. Jadi maksud saya adalah di sini ada juga age ya, puluhan dan sebagainya, skala dari semua angka-angka numerik ini, teks ya, ratusan, ada yang satuan, puluhan ya. Skalanya beda-beda ya. Sehingga kalau nanti beberapa variabel ini kita masukkan ke dalam model machine learning, khususnya di algoritma regresi, ya linear regresi dan sebagainya, maka linear regresi bisa saja berpikir bahwa variabel-variabel yang nilainya besar-besar, seperti teks ya, ratusan ya, kemudian age ya, puluhan, cenderung lebih besar, maka B juga besar ini ya, 300-an. Variabel-variabel yang nilainya besar ini bisa jadi dianggap lebih penting daripada variabel-variabel yang nilainya kecil-kecil, seperti misalnya NOx ya 0, kemudian CRIM 0,0 dan sebagainya. Agar hal itu tidak terjadi, dalam kata lain agar modelnya objektif dalam membuat model machine learning, maka kita lakukan proses feature scaling, menyamakan skala. Caranya mudah, langsung saja kita gunakan preprocess ya, widget preprocess. Nah, untuk bisa melakukan hal itu, maka kita pilih di sini normalize feature. Ya. Nah, di sini ada banyak sekali ya tahapan ya. Bisa kita pilih standardize. Kalau kita pilih standardize misalnya, maka hasilnya datanya akan terpusat di 0 dan dia bisa bersifat plus dan minus. Jadi kalau rekan-rekan di sini cari bisa dilihat nilainya ada yang minus ya, kemudian nanti ada juga yang nilainya plus ya. Nah ini ya, ada plus, ada minus dan sebagainya. Yang lain juga demikian sama. Tapi skalanya sekarang sama semua. Khusus feature CRIM, ZN, Indus dan lain sebagainya. Maka semua data-datanya itu berpusat di 0, berpusat rata-ratanya di 0. Tapi ada deviasinya, kadang-kadang dia positif, kadang-kadang negatif. Tapi setidaknya bisa kita lihat di sini semua datanya, semua kolom-kolomnya, semua variabel-variabelnya memiliki skala yang sama. Ya. Jika rekan-rekan tidak ingin menggunakan standardize, rekan-rekan juga bisa memilih menggunakan misalnya normalize to interval. Nah ini adalah salah satu favorit yang sering dipakai di dalam kondisi lain. Ini sering disebut dengan istilah min max scalar. Artinya datanya nanti akan berada di rentang 0 sampai 1. Minimal 0, maksimal 1 ya. Kita lihat saja ilustrasinya. Oke, seperti ini. Maka sekarang data kita semuanya skalanya sama, tapi maksimal adalah 1, minimal adalah 0. Dan tidak perlu khawatir karena penskalaan ulang atau scaling, proses scaling dari setiap kolom itu hanya melibatkan kolom itu saja, sehingga dia tidak melibatkan kolom lain. Di CRIM ada yang 0, 0,00023 dan seterusnya. Ini dia melakukan penskalaan ulang dengan mempertimbangkan kolomnya dia saja, sehingga tidak terjadi perubahan data campur atau perubahan fakta istilahnya ya. Nah, hasil dari feature scaling inilah yang nantinya akan kita lanjutkan lagi menggunakan tahapan-tahapan selanjutnya, preprocessing lanjutan, atau nanti masuk ke dalam tahapan pembuatan model machine learning ya. Ini adalah penggunaan standardize. Oke. Satunya lagi adalah penggunaan min-max ya. Jika ditanya mana proses yang bagus ya, jika rekan-rekan sudah mengetahui distribusi datanya berdistribusi normal untuk feature tersebut, maka pilihlah standardize. Tapi jika teman-teman ragu apakah dia normal apa tidak, maka pilihlah normalize. Tentu saja setiap widget ini ya, setiap tahapan preprocessor memiliki widget masing-masing. Jadi kalau rekan-rekan ingin setiap kolom mengalami feature scale yang berbeda, maka kita pilih saja normalize, atau dia ada di sini ya, di transform, continuous ya, continuous ya ada di sini. Kemudian pilih saja misalnya saya ingin khusus CRIM dia standardize,
kemudian khusus misalnya age saya ingin dia min max ya, atau rekan-rekan bisa coba yang lain, misalnya Knox ingin misalnya scale dengan sigma kuadrat 1 bebas ya, atau misalnya pilih normalized interval minus 1 sampai 1, akan nanti hasilnya sesuai dengan yang teman-teman pilih tadi ya. Sementara yang tidak dilakukan scaling akan sama, sementara mereka yang mengalami scaling akan berubah sesuai dengan pilihan masing-masing ya. Mana yang paling bagus, saya merekomendasikan yang min max ya. Oke, selanjutnya nanti kita akan masuk ke dalam materi-materi yang tidak kalah seru. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang lain.